Ada salah satu jemaah yang ingin lebih mendalami tentang pergi haji dari segi ilmu makrifat. Ya mungkin sekarang karena musim haji kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Dimulai dari kita memahami secara definisi ya. Menurut pandangan ilmu makrifat, munggah haji atau pergi haji ini, kalau secara definisi syariat kan mungkin udah pada mengenal ya, yakni diantaranya melaksanakan rukun-rukun ya, atau istilahnya karena mampu gitu. Jadi sambil ingin pergi ke tanah suci, itu kan istilahnya kalau dari segi syariat, dan banyak bermacam-macam definisi. Karena kalau istilah makom syariat itu lebih identiknya ke pemahaman pengetahuan secara ilmiah. Kalau dari segi pandangan ilmu makrifat tingkat tinggi yang disebut haji ini lebih ke istilahnya ngakurken kalau bahasa Sunda itu ya. Kalau mungkin bahasa kitanya adalah menyempurnakan benar tidaknya hasil spiritual dengan simbolis-simbolis yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi Ibrahim di Mekah. Ya, seperti ada istilah mencium hajar aswad, tawaf gitu kan, sampai wukuf di padang Arafah. Nah, jadi di dalam ilmu makrifat pergi haji ini, contohnya kita mencium hajar aswad itu, jadi kita mengenal kembali dari mana kita asal. Nah, sehingga simbolis ketika mencium hajar aswad itu kan, kita ini semacam memasukkan kepala gitu kan ke lubang yang ada batu hajar aswad tersebut. Nah, itu kan simbolisnya kita ketika lahir ke alam dunia ini, coba saja kita bisa bayangkan kan, rata-rata kepalanya terlebih dahulu kan. Jadi istilahnya prosesnya adalah mengenal kembali dari mana kita asal. Karena yang lahir ke alam dunia itu rata-rata ya emang kepala kan terlebih dahulu. Nah, kemudian kan ada istilah tawaf. Nah, tawaf itu kan mengelilingi gitu kan. Mengelilingi, berarti mengelilingi itu kita juga harus istilahnya berputar kembali ya dari titik awal, berarti sampai nanti ke titik akhir tuh, yaitu masih titik yang itu. Karena jika awal dari titik ini terus pas di akhir tidak ke titik yang itu, berarti itu bukan putaran kan, bukan memutar, bukan tawaf itu namanya. Nah, jadi yang disebut tawaf itu adalah dari awal kita dari sini tuh harus kembali dari sini, yaitu masih sama saja mengenal kembali dari mana kita asal. Ya tetap intinya ke sana. Karena ilmu makrifat ini adalah untuk kita ini menyadari kembali dari mana kita asal, kemana kita pulang, kemana kita menyembah, siapa Tuhan kita, dan lain sebagainya. Itu kan
intisari dari ilmu makrifat itu kan seperti itu. Makanya ada istilah yang namanya pergi haji atau haji, itu ada istilah wukuf di Padang Arafah. Dan ini yang menjadi pembeda antara umroh dan haji. Kalau umroh kan tidak memakai amalan wukuf di Padang Arafah. Kalau haji itu ada amalan wukuf. Nah, disinilah kenapa ada wukuf di Padang Arafah, dan itu menjadi puncak dari amaliyah ketika kita melaksanakan haji. Nah, jadi dalam pandangan ilmu makrifat tingkat tinggi, kita tuh ketika melaksanakan wukuf di Padang Arafah, wukuf itu kan diam. Padang itu ada anggap sebuah bukit. Arafah itu kan artinya ya dari Arafah sama makrifat, dari Arafah dari Arafah. Nah, itu artinya kan kita tahu mengenal kembali, ya, sadar kembali makrifatullah, makrifat kepada Allah, dan itu harus wukuf, ya, diam istiqomah di sana. Jangan sampai lupa ketika kita berkegiatan, ketika kita ya pokoknya lah kesibukan sehari-hari itu harus tetap menjalankan wukuf, ya istilahnya di Padang Arafah. Nah, itulah simbol dari wukuf di Padang Arafah, ya. Nah, menurut pandangan ilmu makrifat, sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ya, jangan sungkan. Jika nanti ada yang mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar, ya, dan jangan lupa di like dan subscribe juga agar kita semua berhasil bisa menambah sedikitnya tentang ilmu pengetahuan kita. Nah, itu. Jadi itulah yang untuk para jemaah yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ilmu makrifat, sahabatku. Terus untuk yang ditinggalkan, ya, karena kebanyakan orang-orang seperti, ya, bisa teman kerabat, bisa keluarga. Kalau untuk zaman sekarang terlihat seperti memberatkan sih. Tolong doakan saya, tolong minta didoakan, ya, minta agar supaya terpanggil juga dan lain sebagainya. Yang padahal, ya, untuk lebih dalam itu harusnya biarkan. Seperti contoh ibu kita mau melaksanakan ibadah haji, biarkan dia fokus di sana, mendekatkan diri. Gak usah dikasih beban untuk mendoakan kita agar kita bisa pergi juga ke sana. Harusnya seperti itu kalau dari segi kebijaksanaan. Semoga berkah selalu. Salam tilawah semesta.